Salah satunya adalah kita menemukan ijazah yang dipakai itu tidak bertanggal. Sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini kita coba mendengarkan Pak Bonatua Silalahi dari peneliti kebijakan publik menggugat UGM dan juga KPU tentang masalah legalisir fotokopi daripada ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang saat ini lagi dipermasalahkan. Jangan lupa kawan-kawan dukung channel saya ini biar saya tambah semangat memberikan berita-berita yang sangat penting bagi kita dengarkan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ini. Mari kita coba dengarkan. Semuanya narasumber lah ini. Ada yang pindah-pindah. Pegang. Silakan. Beliau kosnya komen baru. Dalam ini. Oh iya. Pak Komarudin duluan lah. Simpan di mana nih? Dipegang aja Pak di tangan. Biar bisa dioper-oper. Ya. Oke. Iya, selamat siang untuk semua penonton Sentana dan channel-channel YouTube yang tercinta. Hari ini kita berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama Dr. Bonatua Silalahi, pengarang buku. Tunjukin dulu sebentar bukunya dong, Pak. Pengarang buku Ijazah Jokowi Tidak Ada, bersama pengacaranya Pak Komarudin, Pak Dwi Cahyo, dan penggugat kedua ya. Iya. Penggugat kedua Laksamana Purnawirawan Muryono Aladin. Dan yang sudah tidak asing lagi di belakangnya Bang Rustam Pratikno. Tersangka. Bang Rustam Pratikno ya, bersama ya ARM dan para pendukung lainnya. Nah, hari ini agendanya adalah bapak-bapak ini akan mendaftarkan gugatan kepada berapa tergugat Pak Bona? 8 apa 9 tadi? 9. 9 penggugat. Tergugatnya ya. Penggugatnya 2, tergugatnya 9. Di antaranya adalah KPU, UGM, dan instansi-instansi lain. Bawaslu ya. Paling penting dekan yang melegalisir Dekan yang melegalisir yaitu Muhammad Naim dan Dwi, Pak Budiadi. Pak Budiadi. Nah, jadi kalau Anda pengen tahu kenapa Muhammad Naim dan Budiadi masuk ke situ, belilah buku ini. Ya. Di 0813 8588 5051. Ya, itu openingnya dulu. Nah, silakan Pak Bona dijelaskan isi gugatannya, mungkin ntar dengan Pak Komarudin menjelaskan sisi hukumnya. Baik, terima kasih ya. Ibu. Ya, gini. Mic yang ini. Iya. Ini. Sekalian 2 aja dipegang. Nah, Ya. baik, terima kasih ya juga untuk para penonton yang masih mendukung perjuangan kita mengungkap ijazah ya. Jadi seperti kita tahu bahwa ini adalah penelitian saya tahap pertama untuk mencari data. Ya. Nah, setelah itu kan masuk penelitian tahap kedua, yaitu menggunakan data. Dan data ini kita tahu banyak masalah, makanya kita cari tahu di mana permasalahannya. Salah satunya adalah kita menemukan ijazah yang dipakai itu tidak bertanggal. Ya. Dan tentunya karena tidak bertanggal ini melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2008 tentang fotokopi legalisir ya, tata caranya, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Di situ juga diwajibkan bahwa setiap legalisir itu harus punya tanggal. Nah, dari sini kita kembangkan, ini ternyata diskusi dengan ahli hukum, termasuk Pak Hakim, mantan hakim kita Pak Dwi dan lawyer kita. Ternyata kita sepakat dengan Pak Laksma Muryono, kita sepakat bahwa ini ada terjadi perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum ya? Iya. Gugatannya isinya itu. Seharusnya KPU tidak terima ini lapor apa persyaratan.
Oh, jadi bukan menyasar ke siapa yang katakanlah memalsukan dokumen atau apa, bukan ya? Nanti itu mungkin nextnya. Oh, ini nanti nextnya Ini ya. kan milestone semua ya. Jadi step by step. Iya, nanti kita mau tunggu nanti di persidangan sebenarnya itu nanti salah satu output kita. Di persidangan nanti kita akan cari tahu kenapa, siapa yang ngirimnya. Efeknya apa? Kenapa Anda terima? Kan begitu. Ya. Itu kan jadi diskusi yang panjang karena memang permasalahan ijazah ini kompleks. Ya. Nggak boleh kita langsung bilang palsu, nggak boleh gitu. Atau Ini harus asli. ini harus harus ada fakta-fakta persidangan yang dijadikan fakta hukum. Betul. Tahap berikutnya seperti ini. Betul. Kita kan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum kan di KIP. Ya. Ketahuan di KIP bobroknya bagaimana, ada yang tidak bertanda tangan, ada yang hilang, ketahuan semua. Itu jadi fakta persidangan menjadi fakta hukum dan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ya. Dan itu nanti yang kita perbuat menjadi bahan-bahan perbuatan melawan hukum kita. Oke. Nah, pada uniknya kita merasa belajar juga dari petun kita yang didismisal ya. Kita merasa PT UN itu Pengadilan Tata Usaha Negara yang katanya terlambat ya, Pak. katanya nggak berwenang mengadili lah, apalah. Tidak ya. berwenang mengadili. Ya Karena udah. ini urusan KPU katanya. Terus siapa yang berwenang kalau begitu? Ya udah, berarti baru digugat ke sini lah. Ini lain kasus. Oleh enggak. Jadi ini banyak ini area yang mau kita ini ya. Betul. Ternyata di sini untuk perbuatan melanggar hukumnya, ternyata beliau Pak Komarudin selaku lawyer kita merasa ini ada yang tidak normal. Oh. Di mana seharusnya pendaftaran penggugatan itu cukup gampang. Beliau kan kebetulan berdomisili di Sulawesi. Ya. Cukup secara e-court ya, Pak ya. Seharusnya kan Secara e-court itu, elektronik ya. iya, cukup gampang mempermudah orang mencari keadilan. Ya. Ternyata dari 18 saya monitoring terus sama Pak Laksmaka. Kok update-nya gimana? Ternyata ada aja yang kurang. Hingga akhirnya kemarin dibilang bahwa kita harus secara offline kemarin. Datang. Lah, kok jadi mundur kayak ke zaman batu kan begitu? Betul. Padahal sekarang pemerintah harusnya lebih efektif, lebih efisien ya. Iya. Tidak membuang biaya masyarakat. Apalagi bensin sudah 16.000. Dan ini kepentingan publik. Iya. Itulah sebabnya kita datang hari ini untuk menindaklanjuti gugatan kita. Jadi Kita gugat itu pada 18 Mei Ya. itu ditolak. Ya. Ditolak mengatakan bahwa gugatan Anda ditolak, tidak ada alasan. Hanya dikatakan bahwa silakan datang langsung. Biasanya ditolak itu alasannya apa, Pak? Biasanya yang selama ini saya tidak pernah ditolak. Oh gitu, bahkan Pernah tidak ditolak. pernah ditolak. Enggak, maksudnya alasannya apa? Tolak itu. Alasannya tidak ada. Oleh karena itu kita datang hari ini mempertanyakan. Kalau misalnya dia masih tolak, ya lebih baik Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dicopot saja. Oh Iya. Kenapa? Iya. Karena kita ini datang mencari keadilan. Ya. Hanya seperti itu. Jangan dicopot dulu lah. Jadi- kita bisa ketemu dulu. Berdasarkan ini samping kiri saya ini mantan Hakim Agung selama 15 tahun. Kemudian ini penggugat kedua Pak Jenderal Muriono. Ya. Sebagai penggugat kedua, Pak Bonoto sebagai penggugat satu. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan tanyakan sebentar apakah dia terima kita atau bagaimana. Jadi maksudnya itu tidak diceritakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apakah kurang berkas, misalnya Belum diceritakan. kurang KTP, Tidak ada. bukan begitu ya? Pokoknya ditolak Itu ada saja. yang- Nah, kemudian ada beberapa pihak yang kita gugat, itu ada 9, yaitu KPU Pusat, Ya. kemudian Bawaslu Pusat, KPU DKI Jakarta dengan Bawaslunya, KPU Solo dengan Bawaslunya, kemudian Rektor UGM, kemudian mantan dekan Fakultas Kehutanan, Profesor Muhammad Naim. dan Profesor Budiadi. Ya. Di mana masalahnya adalah mereka ini melegalisir ijazah mantan presiden kita Joko Widodo, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya. Nah, kemudian kenapa KPU menerima? Itu kan tidak sah menurut undang-undang.
Nah, oleh karena itu, jadi bukan kita menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Tidak bisa kita katakan begitu karena belum pernah dibuktikan. Jadi kita gugat KPU hanya karena persoalan cacat formil. Hanya seperti itu. Oke, Ya, cacat formil karena ijazahnya tidak ada tanggal. Tidak ada tanggal, tidak ada tanggalnya, baik tanggal, bulan maupun tahun. Dan semua demikian yang dipakai di Solo, dipakai di Jakarta. DKI, dipakai Pilpres, sama semua. Tidak ada tanggal semua. Tidak, kok aneh. Kok bodoh, keliru sekali nih UGM. Ya. Iya, ada apa? Ada apa? Oke. UGM, makanya UGM ini juga kita gugat. Apa gugatannya? Perbuatan melawan hukum. Dan dari gugatan ini yang diharapkan apa Pak? Apakah ijazahnya dibatalkan atau pencalonannya dibatalkan? Yang kita minta KPU dan Bawaslu memohon maaf kepada penggugat dan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi kita minta supaya dia minta maaf di satu halaman koran nasional untuk meminta maaf selama 1 minggu. Hanya seperti itu. Ya. Oh, jadi Demikian, gugatannya begitu ya? Ya, jadi sebentar ini kita datang, kita mau masuk untuk menanyakan bagaimana tindak selanjutnya. Nah, demikian. Ya. Mungkin ke Pak Dwi sebentar ya Pak. Ini penggugat dulu. Penggugat dulu. Ya. Silakan dengan Ya. Pak Dwi. Ya, mungkin ya silakan. Izin Pak. Tanah air, Kalian dipegang saja. saudara-saudara kami yang kami Oh ya, atau saya pakein aja Pak. Izin. Nah, biar ini kan biar nyaman. Yuk, silakan Pak. tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum kami Pak Komardin dan juga tadi sudah dijelaskan penggugat pertama Pak Bonatua dan saya sendiri sebagai penggugat kedua bahwa kehadiran kami pada siang hari ini adalah dalam rangka untuk menanyakan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kenapa pendaftaran kami secara online ditolak dan dapat informasi supaya mendaftarkan secara langsung. Nah ini kan tadi juga Pak Bonatua bilang kenapa jadi kembali ke zaman batu. Mestinya kan kita sudah lebih meningkat, Iya, maju. Nah, lebih maju, tidak perlu datang, cukup online. Sekarang kan zamannya online. Dan tadi juga disebutkan bahwa kenapa kami menggugat, sudah dijelaskan oleh Pak Bonatua, gugatnya di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa ada aturan bahwa apabila yang kita gugat terdiri dari berbagai lembaga, kemudian tempatnya itu kotanya berbeda-beda, maka salah satu yang kita gugat ada di satu tempat itu bisa diberlakukan. Bukan gitu ya Pak Komarudin ya? Makanya kami pilih gugatan kami ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kemudian tadi juga disebutkan tuntutan gugatan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Komarudin juga bahwa kami nyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melakukan hukum. Kemudian menyatakan bahwa penggunaan ijazah, legalisasi ijazah strata 1 atas nama Joko Widodo dalam proses pencalonan wali kota Solo tahun 2005 dan 2010, kemudian Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 dan 2019. Yang berikutnya adalah menggugat para tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada penggugat dan seluruh masyarakat Indonesia melalui media cetak tadi disebutkan oleh Pak Komarudin selama 7 hari berturut-turut. Dan ini ada juga menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 50 juta rupiah Per orang. per orang. Jadi kalau kali 9 jumlahnya adalah 450 juta rupiah. Dan ini untuk apa? Ini adalah untuk membayar pembuatan iklan permohonan maaf atas nama para tergugat di media massa selama 7 hari berturut-turut. Jadi bukan untuk kami, uang yang kami tuntut, tapi adalah untuk biaya kami melaksanakan pembuatan iklan permohonan maaf tersebut.